إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan hidayah ila tauhid was sunnah, dan kenikmatan Allah berikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan tatap muka dalam kajian-kajian ilmu, dalam salat berjamaah, dalam khutbah Jum'ah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah bosan kita selalu memperingatkan dan saling memperingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fausikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan hadirin dan tentunya khatib bersama-sama untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan menang orang yang takwa. Sungguh akan berjaya mereka-mereka yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara makna ketakwaan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian khawatir atau takut. Maka makna takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wiqayah, perlindungan diri dari azab Allah, dan tidak mungkin akan ada perlindungan dari azab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Maka makna takwa adalah akhdul wiqayah, dengan menghindari segala macam dosa dan maksiat, segala kemaksiatan-kemaksiatan. Karena sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan seseorang terhalang dari hidayah. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari ilmu. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari kecerdasan. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya menyatakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mau berfikir. Ayat lain Allah katakan fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki lub. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Juga ayat lain Allah katakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, enggak akan ingat, enggak akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki kecerdasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, kata beliau rahimahullah bahwasanya min uqubati al-ma'asi annaha tu'athir fil khassah fi nuqsanil aql. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara akibat-akibat maksiat, pengaruh-pengaruh dosa secara khusus pada pelakunya adalah nuqsanul aql, kurangnya akal, berkurangnya kecerdasan, menjadi bodoh. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyatakan fala tajid aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akhar 'asi. Tidak kau dapati dua orang, yang satu taat kepada Allah, yang satu bermaksiat, maka mesti yang taat kepada Allah lebih cerdas. Mesti yang bertakwa lebih cerdas daripada mereka yang terjerumus dan mengabaikan perintah-perintah Allah, tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-qarinah, tanda-tanda akan terlihat, kata Ibnu Qayyim, pada mereka-mereka yang benar-benar ulul albab, orang-orang yang memiliki lub, orang-orang yang memiliki pemikiran, akan terlihat tanda-tandanya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akalnya, dia pandai berhitung. Apa akibat dari perbuatan yang ini dan apa akibat dari perbuatan yang itu. Dia tahu bahwa ini kesenangan sesaat, sedangkan nantinya akan mendapatkan kesengsaraan abadi yaumul qiyamah. Sedangkan yang ini mungkin agak berat sedikit, tetapi akan membawa kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Orang yang cerdas tidak akan memilih yang sementara, yang kemudian berakibat kekal dalam azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dosa-dosa akan menghalangi seseorang dari ilmu. Sedangkan mereka-mereka yang mengamalkan perintah Allah, mengamalkan syariat Allah, berusaha untuk mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, akan terbimbing dengan hidayah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menyatakan man amila bima ya'lam kufiya ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka niscaya Allah akan cukupi apa yang belum diketahuinya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatta'atu tahfadhul mawjud wa tajlibul mafqud atau takfika iyyah. Kata beliau, atau kata pensyarah, maka ketaatan kepada Allah, ay ketakwaan kepada Allah, menjaga ilmu yang sudah ada,
dan menambah apa yang belum ada, dan kemudian engkau akan terbimbing di dalam kebenaran itu. Apakah itu belum cukup? Masya Allah. Kalaupun belum kita ketahui besarnya pahala di sisi Allah yaumul qiyamah, dua perkara ini sudah sangat besar. Dua perkara ini sudah sangat tinggi, yaitu ilmumu akan terjaga. Dan yang belum diketahui akan segera Allah Subhanahu wa taala cukupi, akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Wa yakfika hadza? Apakah tidak cukup yang demikian? Dia akan terbimbing dengan hidayah. Ikhwani fillah azakumullah, sebaliknya al-ma'siyah tudhibul mawjud min al-ilm wa tamhaq barakatal intifa' bihi. Sedangkan yang namanya kemaksiatan akan menghilangkan yang sudah ada. Dari ilmu yang sudah diketahuinya akan hilang, dan akan menghilangkan barakahnya. Barakah faedah dari ilmu akan hilang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Waqi' rahimahullah, inni la ahsib ar-rajul yansa al-ilm kana ya'lamuhu illa lil khati'ah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku menduga bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang sudah diketahuinya tidak lain kecuali karena dosa yang ada pada dirinya. Lil khatiyah ya'maluha, karena dosa yang dia kerjakan, hilang ilmunya, lupa yang pernah dia ketahui. Sehingga jangan heran ada orang yang kemarin seakan-akan alim tiba-tiba menjadi bodoh. Ada seseorang yang tadinya sepertinya cerdas jenius tiba-tiba berubah menjadi dungu. Ikhwani fillah azakumullah, ini semua barakallahu fikum adalah qadarullah yang Allah takdirkan bil asbab, dengan sebab-sebab. Kemaksiatan yang ada pada mereka, kezaliman yang ada pada mereka, kesesatan yang ada pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ja'ala mimma yu'aqib bihin nas 'ala ad-dunubi wal huda, dikatakan salbil huda wal ilm. Saya ulangi ucapan beliau rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yu'aqib 'ala ad-dunubi bisalbil huda wal ilm an-nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala membalas dan menghukum seorang pendosa dengan mencabut ilmu yang ada padanya, atau mencabut huda, bimbingan hidayah yang ada padanya. Tidakkah kita melihat bagaimana yang Allah ceritakan tentang orang-orang kafir yang menentang petunjuk? Allah katakan, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Kaum munafikin berbaris bersama muslimin, berada di tengah muslimin, zahirnya muslimin, tetapi ketika diberi nasihat, diberi peringatan, dia menyatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup, kami enggak bisa paham, kami enggak bisa mengerti. Kata Allah, bal la'anahumullah, bahkan itu karena laknat dari Allah kepada mereka, maka tertutup hatinya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, juga Allah berfirman, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan kalian tidak merasa bahwa sesungguhnya ketika datang kepada mereka berita ini, hidayah ini, mereka tidak mau percaya. Wa nuqallibu afidatahum, kami balik hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah,
karena dia tidak mau beriman di awalnya, maka dihukum oleh Allah setelahnya tidak akan bisa beriman. Berkait yang awal dengan yang terakhir, berarti mirip dengan ayat lain yang Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit. Maka penyakit yang kedua ini balasan terhadap penyakit yang pertama. Ketika dia enggan, ketika dia tidak mau menerima, ketika demikian Allah tambah penyakitnya. Berarti kemaksiatan akan menyebabkan seseorang dijauhkan dari hidayah. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Awalnya mereka yang memiliki penyakit di hatinya dan memilih kesesatan daripada huda, maka setelah itu Allah balas dengan azab berbentuk mereka terhalang dari hidayah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-fahmu yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabih. Pemahaman akan Allah berikan pada seorang hamba pada kitabnya Al-Qur'an. Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka Allah akan wariskan ilmu yang belum diketahuinya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, maka Allah akan memberikan pahalanya di dunia sebelum di akhirat, yaitu diberi oleh Allah ilmu yang dia belum ketahui. Maka siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya akan bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, bertambah ilmunya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa nasallahu ta'ala al-hidayah war rahmah. Kita selalu meminta pada Allah petunjuk dan rahmatnya dengan upaya dan usaha, karena doa harus diiringi usaha dan usaha harus diiringi doa. Doanya meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan juga berupaya dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, mengamalkan hadis-hadis yang sudah kita pahami, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan itulah ketakwaan. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdiyakum wa yahdil muslimin jami'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Kalau saja kami perintahkan pada mereka, kami wajibkan atas mereka, bunuhlah diri-diri kalian atau keluarlah dari negeri-negeri kalian, niscaya enggak akan ada yang mengamalkannya kecuali sedikit sekali. Walau annahum fa'alu, kalau saja mereka melaksanakan ma yu'adzuna bihi, kalau saja mereka melaksanakan apa yang Allah wasiatkan pada mereka, apa yang Allah nasihatkan pada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, niscaya akan baik bagi mereka dan akan semakin kokoh. Asyahid dari ayat ini adalah kalimat tathbitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dengan dua berita gembira bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, melaksanakan mau'izahnya,
walau annahum fa'alu ma yu'adun lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Niscaya akan baik buat mereka dan akan semakin kokoh pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa bermakna semakin kokoh mereka di atas agama ini, terbimbing dengan hidayah. Bisa bermakna semakin mantap ilmu yang ada padanya, tidak terlupakan, dan dua-duanya tidak bertentangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khairan lahum wa ashadda tathbitan. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran 'azima. Masih ada janji Allah yang berikutnya, dan niscaya kami akan berikan pada mereka dari sisiku, kata Allah, ajran 'azima, pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan niscaya kami akan bimbing mereka ke jalan yang lurus. Balasan akhirat, balasan dunia. Apa yang paling baik di dunia? Bukan harta benda, tetapi hidayah. Bimbingan ke jalan yang lurus. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah sangat mahalnya. Maka siapa yang diberi istiqamah di atas jalan yang lurus, maka dia telah diberi sesuatu yang sangat banyak, sangat besar. Kata Allah, menjanjikan kepada mereka yang mengamalkan apa yang diperintahkan dengan kalimat wala hadainahum siratan mustaqima. Niscaya kami akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lain juga Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka niscaya Allah akan tambah petunjuknya, bimbingannya. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepadanya taufik, yaitu ketakwaan, diberi kemudahan untuk menjadi orang-orang yang takwa. Demikian pula Allah kisahkan tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah orang-orang pemuda-pemuda yang beriman pada Rabbnya, maka Allah tambah pada mereka hidayah, Allah tambah petunjuk pada mereka. Wa zidnahum huda, kami tambahkan petunjuk. Demikian pula ikhwani fi din a'azakumullah, sekian ayat yang lain Allah kabarkan bahwa Allah akan memberikan tambahan hidayah, tambahan petunjuk, akan dibimbing ke jalan yang lurus kalau kita telah mengamalkan dan mau mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita pegang, kerjakan. Termasuk barakallahu fikum, Allah janjikan kepada orang-orang yang sabar. Apa janji Allah pada mereka? Wabashshiri sabirin alladzina hum, yang mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar untuk tetap di jalan Allah, sabar di atas sunnah, sabar di atas ajaran Nabi, sabar di atas bimbingan para salafus salih. Apa pahalanya? Ulaika salawatun, ulaika bagi mereka, alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka salawat dari Allah dan rahmat, dan mereka mendapatkan bimbingan. Sekali lagi Allah sebutkan pahalanya bimbingan hidayah. Maka mereka-mereka yang bertakwa dan berusaha untuk bertakwa, akan Allah bimbing dia ke jalan ketakwaan, akan Allah jadikan mereka istiqamah di atas ketakwaan, dan Allah akan berikan pada mereka ilmu dan tambahan petunjuk. Fa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minal muttaqin. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wassalamualaikum.